Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang saya hormati, kembali kita bertemu di channel ini dalam ngaji ngopi bareng Bang Ali. Alhamdulillahirrabbilalamin, berkat pertolongan Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa lagi di saat seperti ini. Alhamdulillah para jamaah, sebelum saya masuk kepada materi, yaitu pembahasan masalah warna-warna yang ada di dalam lambang Al-Mujadah ini, ya sedikit saya ingin menyampaikan bahwa kami di sini sengaja membuat video atau channel ini. Yang pertama, kondisi saat ini, ya khususnya di negara kita dan di dunia tengah ada wabah virus corona. Dimana dengan adanya wabah ini, kita diminta oleh pemerintah dan dihimbau untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah, gitu. Tidak boleh berkumpul-kumpul. Maka mudah-mudahan dengan adanya video-video ini, channel ini, walaupun kita mengurangi aktivitas kita di rumah, kita masih bisa tetap berbagi informasi, kita masih bisa tetap belajar, menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan ya pengetahuan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khusus bagi para jamaah wanita yang memang secara kehadirannya tidak kurang aktif seperti itu, sehingga dari rumah pun gitu, mereka bisa tetap mendapatkan informasi berkaitan didikan yang ada di Al-Mujahadah. Nah, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu belajar mengenal diri kita, belajar mengkaji diri kita, belajar mencari kesalahan kita, belajar mencari kekurangan dan aib kita. Bukan mencari kesalahan, aib, dan kekurangan orang lain, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kita maklum bahwa kita semua saat ini disebut sebagai manusia, makhluk Allah yang bentuknya seperti ini ya manusia. Gitu. Mungkin seandainya kita mempunyai bentuk atau jasad seperti ini tapi memiliki tanduk, atau mungkin kita memiliki ekor, atau mungkin di seluruh tubuh kita ditumbuhi oleh bulu-bulu, nah, mungkin kita tidak disebut manusia. Jadi saat ini kita disebut sebagai manusia karena alhamdulillah Allah berikan kita fisik dan jasad seperti ini, sehingga kita disebut manusia. Tugas kita saat ini untuk mencari apakah kita juga secara dalam juga manusia seperti itu. Maka dari itu hari ini kita belajar untuk mengkaji diri kita, kita belajar untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Dalam didikan atau pembelajaran hal mencari diri kita itu begitu banyak versi, begitu banyak ungkapan atau pembelajaran. Ada yang menyebutnya sebagai sangkan paraning dumadi. Gitu. Bahasa sederhananya, kita ini dari mana, mau apa, dan mau kemana gitu. Gitu. Jadi kita berasal dari mana, saat ini untuk apa, dan nanti mau kemana. Itu asal muasal manusia dan mau kemana manusia itu sendiri. Ada yang bilang juga ya, bahwa ada yang menyebut saudara kita di dalam ini adalah
saudara kita semua yang ada dalam badan kita. Secara jasad ada yang bilang air, darah, ari-ari, dan daging. Karena memang setiap bayi yang lahir ke dunia, ya, sama-sama kita ketahui tidak terlahir sendiri, tapi bersamaan. Pertama pecahnya air ketuban, itu, lalu keluar bayi beriringan dengan darah dan ari-ari. Nah, jadi air ketuban, darah, ari-ari, gitu. Dan itu semua disebut saudara kita, saudara sang bayi, itu secara fisik. Ada juga yang menyebutnya sebagai 4 unsur kehidupan atau 4 anasir, yaitu anasir air, udara, tanah, dan api. Ada yang menyebutnya sedulur papat kelima pancer. Ada yang dilambangkan semua itu dengan warna. Nah, merah, hitam, kuning, putih. Ada juga yang menyebutnya sebagai amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainnah. Ada juga yang menyebut sebagai 4 malaikat pendamping manusia, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita mengetahui siapa kita saat ini? Lalu untuk apa kita mengetahui diri kita saat ini? Tentunya kita semua sudah sering mendengar dan kita meyakini bahwa suatu saat kehidupan ini akan hancur. Hancur semua, tidak ada satupun kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur besar-besaran yang disebut kiamat kubro. Suatu saat akan terjadi. Setelah terjadi kiamat, semua hancur dan manusia mati semua, semua makhluk hidup mati semua. Sekian puluh tahun baru dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan agama mengajarkan bahwa setelah dibangkitkan itu manusia hidup berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ada manusia yang Allah bangkitkan, kepalanya seperti kepala binatang. Ada yang lidahnya menjulur dengan perut yang besar. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dia bisa melihat. Ada juga golongan yang Allah bangkitkan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Pada suatu dunia dalam kondisi normal semua, lengkap panca inderanya. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mengetahui kita seperti apa sudah berada di padang mahsyar, itu sudah telat itu, karena setelah padang mahsyar itu ada perhitungan ya, ujungnya antara neraka dan surga, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita bisa mengetahui siapa kita sebenarnya saat ini, saat masih Allah berikan kesempatan hidup, Allah masih berikan kesempatan umur panjang, sehingga kalau Allah memberitahukan kita bahwa kita adalah sosok lain, bukan sosok manusia, kita masih punya kesempatan untuk merubah diri kita. Itu. Agar di kemudian hari saat Allah panggil kita pulang ke rahmatullah, kita sudah sebagai manusia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para jamaah dalam didikan Al-Mujahadah, untuk memudahkan cara belajar, cara pencarian, maka alhamdulillah warna-warna yang ada dalam lambang Al-Mujahadah ini adalah warna-warna yang ada dalam tubuh kita. Warna-warna yang mewakili
sifat kita. Gitu. Ada sifat-sifat yang harus ditundukkan dan ada sifat-sifat yang harus kita tingkatkan. Gitu. Seperti terlihat di sini ada warna merah, warna hitam, warna kuning, dan warna putih. Saya jelaskan secara singkat dalam channel ini. Yang pertama, warna merah. Merah adalah disebutnya amarah. Dalam didikan Al-Mujadah disebut sifatnya setan. Artinya, merah ini melambangkan amarah. Orang itu emosian, orang itu suka mencaci, memaki, menghina, merendahkan, itu. Dan sifat-sifat yang lainnya, syirik, dengki, lain sebagainya, sifat-sifat yang kurang bagus. Itu kita punya. Setiap manusia itu ada. Yang kedua, yaitu sifat hitam. Sifat hitam ini sifatnya gagah, kegagahan. Gitu. Disebutnya sifat atau sifatnya jin. Gagah, selalu merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih berwibawa, lebih segala-galanya, lebih rajin, dan lain sebagainya. Itu sifat hitam. Yang ketiga ada kuning. Kuning ini disebutnya, ada yang menyebut sebagai sifat sufiyah. Ya, saya lupa, mungkin hitam tadi itu disebutnya aluamah. Nah, kuning ini disebutnya, ada yang menyebut sebagai sifat sufiyah. Yaitu kalau di dalamnya disebutnya sifat nur malaikat. Sifatnya patuh kalau di kuning. Cuma dia banyak keinginan. Ingin kaya, ingin kerjanya enak, ingin makan enak, ingin punya istri cantik, ingin punya harta benda, ingin punya mobil, ingin punya kedudukan, ingin, wow, bermacam-macam keinginan. Itu sifatnya kuning. Yang keempat yaitu putih. Putih ini disebutnya, ada yang menyebut sebagai mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nafsu yang baik. Dalam Al-Mujadah disebutnya sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bersifat walas asih, saling menyayangi, saling menghormati, pemaaf, ridho dengan apa yang Allah takdirkan, berprasangka baik, dan segala macam kebaikan. Sifatnya la haula wala quwata. Itu sifat putih. Singkatnya, dua warna merah dan hitam harus kita tundukkan. Bukan kita hilangkan, tapi kita tundukkan. Kita harus bekerja keras, kita harus terus berusaha untuk menundukkan sifat merah dan hitam yang ada dalam diri kita. Dua sifat berikutnya, yaitu kuning dan putih, yang ada dalam diri kita harus kita tingkatkan. Tingkatkan kepatuhan kita kepada Allah, tingkatkan kepatuhan kita kepada orang tua, kepada guru, kepada asal dan sebagainya. Nah, tingkatkan juga warna putih itu sebagai sifat yang baik dan yang baik tadi harus kita tingkatkan dalam diri kita. Dan kita bisa ketemu dengan diri kita. Nah, lalu bagaimana untuk memudahkan kita ini mengetahui kita ini saat ini siapa?
Coba kita ukur dengan simbol warna-warna yang ada di Al-Mujahadah. Yang berkaitan ini adalah warna dalam tubuh kita sendiri sebagai perlambang sifat yang ada dalam itu. Kalau kita masih suka mencaci maki, menghina, merendahkan orang lain, syirik, dengki, nah, belajar jujur kepada diri kita. Lalu kita lihat perlambang warna ini. Sifat siapakah yang seperti itu? Oh, kalau sifat seperti itu sifatnya merah. Sifatnya setan. Berarti kita bukan manusia. Berarti kita seperti si Anu. Nah, kita rubah, kita tundukkan. Setiap kita mau berprasangka buruk, setiap kita mau menghina orang, kita mau amarah, kita mau emosi, kita tundukkan, kita tahan, dan kita nasihati diri kita sendiri. Saat kita mau marah, nasihati, jangan marah. Setiap kita mau ini, nasihati. Nasihat terus. Insya Allah mudah-mudahan itu lama-lama akan turun sifat amarah kita, sifat emosian kita, sifat suka menghina, sifat suka merendahkan orang lain, sikap suka memvonis orang lain. Insya Allah pelan-pelan akan turun. Kalau kita masih suka merasa lebih gagah, lebih jago, lebih kaya, lebih hebat, lebih rajin dalam beribadah, lebih rajin baca Quran, lebih rajin baca ibadah-ibadah yang lainnya. Saat kita masih merasa itu, walaupun kita sudah rajin dalam ibadah, tetap bahwa yang namanya sifat merasa adalah sifat hitam. Sifatnya nurjin. Sehingga berarti kita bukan manusia, berarti kita jin. Nah, tundukkan sifat itu yang ada dalam diri kita. Dalam agama disebutnya ujub. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih jago, itu tundukkan. Pandanglah orang di sekitar kita bahwa orang itu lebih baik dari kita. Kalau kita melihat anak kecil, pandanglah bahwa anak kecil itu dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau kita melihat kawan sebaya, pandanglah bahwa kawan kita itu lebih banyak ibadahnya. Kalau kita memandang atau melihat orang yang lebih tua, maka pandanglah bahwa orang yang sudah tua itu ibadahnya lebih banyak dari kita karena dia umurnya lebih tua. Selalulah pandang bahwa diri kita ini minim kebaikan, sangat sedikit kita dalam berbuat kebaikan, sehingga kita terpacu untuk selalu berbuat kebaikan, sehingga kita selalu teringat kepada kesalahan dan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Dan saat kita merasa lebih baik dari orang lain, tundukkan. Jadi kita tundukkan dua sifat merah dan hitam, kita naikkan sifat yang kuning, itu kepatuhan. Mudah-mudahan setelah kita menjalani itu, kita bisa sampai kepada sifat yang berwarna putih, yaitu sifat mutmainnah, suka pemaaf, suka membantu, rajin bersedekah, enteng dan ringan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjalankan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, mudah tersenyum, tergugah hati, hatinya bagus, selalu berprasangka baik, berpikiran baik, sehingga satu saat kita bisa meyakini bahwa kita bisa seperti ini. Kita bisa berkedip saja, padahal berkedip adalah satu pekerjaan yang ringan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita meyakini bahwa jangankan melakukan pekerjaan yang berat, untuk berkedip saja kita butuh pertolongan Allah. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki mata, tapi tidak bisa berkedip. Apalagi untuk melakukan hal-hal besar. Sholat, ibadah haji, membantu orang, bersedekah, itu memerlukan satu tenaga yang besar. Berkedip saja, tanpa pertolongan Allah, sulit kita untuk melakukannya.
Kalau kita menyadari itu, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua atas izin dari ridhonya Allah, atas pergerakan dari Allah, atas pertolongan Allah, sehingga kita bisa meyakini dan satu yang tertanam dalam diri kita, bahwa manusia adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semua berkat pertolongan Allah. Tanamkan itu dalam diri kita, sematkan itu dalam hati kita, dan terus kita didik diri kita. Mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, agar kita bisa menyadari siapa diri kita. Mumpung Allah masih memberikan umur panjang, kesehatan, Allah berikan kesempatan, mari sama-sama kita manfaatkan untuk terus belajar, untuk mengkaji, untuk terus mencari siapa diri kita. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjut dengan tema-tema yang lainnya. Kurang lebih, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.